Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Kami dari kelompok kali ini kami mempresentasikan tentang proper di untuk industri pertanian. Iya Pak. Dengan anggota kelompok, Saya Veka Ben Mulia dengan BP 3021. saya Naski Sauliarza dengan BP 21 1094 1023. Saya Lisa Nurwani dengan BP 211094 Saya Lisa Besamina dengan BP 2109 PT Pupuk Kujang adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk yang berdiri sejak 1975 dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertahanan pangan pertanian Indonesia melalui penyediaan pupuknya. Sebagai perusahaan yang mendukung keberlanjutan, PT Pupuk Kujang juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan serta pertumbuhan bisnis, kelestarian lingkungan, dan kontribusi sosial kepada masyarakat. Sebelumnya Pak, saya ingin melanjutkan dari sebelumnya, yaitu tentang mekanisme dari proper. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa proper ini diadakan untuk perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan Pak. Dan juga perusahaan ini adalah perusahaan yang berorientasi ekspor dan juga berguna untuk masyarakat luas dunia Pak. Selanjutnya saya ingin masuk ke mekanisme ya Pak. Untuk yang pertama itu, mekanisme yang pertama di mana perusahaan ini wajib mengisi formulir dan juga menyertakan data dan berkas-berkas yang nantinya penting untuk dibutuhkan dalam perizinan proper ini Pak. Selanjutnya untuk data nanti itu dikumpulkan di laporan pengelolaan lingkungan yang akan diawasi oleh PPLH langsung Pak, di mana laporan itu berupa pengelolaan air, pengelolaan udara, dan juga pengelolaan B3 dari perusahaan itu sendiri Pak. Selanjutnya itu ada data yang terkumpul nanti diolah menjadi rapor sementara untuk nantinya membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kriteria proper, di mana itu berlaku untuk pengelolaan air, udara, dan juga pengelolaan B3-nya. Selanjutnya untuk rapor sementara nanti diserahkan ke pejabat eselon 1 Pak, dari KLHK dan juga Dewan Pertimbangan yang nantinya akan dijadikan hasil dan akan disampaikan ke Dewan Pertimbangan kembali. Setelah itu ditetapkan untuk kinerja perusahaannya oleh Menteri Pak, di mana untuk kinerja itu ada 5 jenis. Yang pertama itu ada emas, hijau, biru, merah, dan juga hitam Pak. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2021 itu PT Pupuk Kujang berhasil mendapatkan kriteria proper hijau. Di mana untuk proper hijau ini didapatkan dari mereka berhasil memanfaatkan efisiensi energi, pengelolaan limbah B3, dan melalui program CSR Kebun Nanas Pak, Kampung Nanas. Selanjutnya pada tahun 2022 itu mereka berhasil mendapatkan proper emas, di mana itu didapatkan melalui mereka menerapkan prinsip ekonomi hijau. Untuk proses mendapatkan proper emas ini telah mereka jalani pada sejak tahun 2021, di mana mereka membentuk tim ad hoc untuk mendapatkan proper emas ini. Dan sampai saat ini pada tahun 2023 mereka berhasil mempertahankan proper emasnya, sehingga mereka berhasil melaju ke tahap yang lebih tinggi Pak. Pembahasan ketiga, proper dibawa kelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memiliki beberapa manfaat terhadap lingkungan, manfaat terhadap perusahaan, dan juga manfaat terhadap masyarakat. Yang pertama itu manfaat terhadap perusahaan. Proper itu dapat membantu untuk meningkatkan citra dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada efisiensi operasional. Yang ketiga itu dapat yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi. Kemudian yang keempat itu ada akses ke pasar. Yang kelima itu ada inovasi teknologi. Yang kedua yaitu manfaat untuk lingkungan. Dengan adanya proper ataupun dengan diterapkannya proper di industri pertanian dapat mengurangi gas emisi rumah kaca maupun limbah cair maupun limbah padat dan lainnya. Kemudian ada konservasi sumber daya alam dan juga ada restorasi ekosistem. Yang ketiga itu untuk masyarakat. Proper mendorong perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat lokal. Selanjutnya itu ada pengurangan dampak negatif. Dengan adanya proper ini maka hal-hal yang negatif seperti
limbah-limbah, ada gas rumah kaca itu dapat dikurangi, kemudian juga dapat meningkatkan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Ya, baiklah, pembahasan terakhir terkait tantangan dan peluang proper PT Pupuk Kujang. Nah, untuk pembahasan pertama itu adalah terkait tantangan. Nah, untuk poin pertama itu terkait kepatuhan terhadap standar lingkungan. Jadi, PT Pupuk Kujang ini harus memenuhi standar-standar regulasi lingkungan, baik peraturan di Indonesia maupun standar dari luar negeri. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah dan emisi. Nah, untuk PT Pupuk Kujang ini sendiri sudah melakukan pengolahan limbah B3 yang ada pada perusahaan ini. Itu ada pengurangan limbah resin bekas saat loading dengan penampung resin sementara. Jadi karena ada pengolahan limbah B3 ini, tantangannya untuk PT ini harus melakukan improvisasi keberlanjutan terkait pengolahannya. Lalu poin selanjutnya itu inovasi dan teknologi. Karena ada pengolahan tadi, jadi perusahaan atau PT Pupuk Kujang harus melakukan harus mengeluarkan anggaran besar dan konsistensi penerapan dan juga riset jangka panjang. Lalu untuk yang terakhir dari tantangan itu adalah kesadaran dan perilaku internal. Meskipun PT Pupuk Kujang memiliki kebijakan lingkungan, tantangan dalam mengubah budaya perusahaan dan memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan melaksanakan komitmen lingkungan secara konsisten itu bisa menjadi hambatan dalam pencapaian hasil optimal. Pembahasan selanjutnya adalah terkait peluang dari PT Pupuk Kujang untuk proper ini. Nah, jadi untuk peluangnya pertama itu ada peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Nah, untuk peningkatan reputasi ini tentu akan berpengaruh kepada kemitraan dan penyebarluasan produk. Jadi, dari tersebar luasnya produk, maka produk ini, PT Pupuk Kujang ini dapat memperkenalkan produknya ke mancanegara maupun di seluruh Indonesia. Lalu untuk selanjutnya peluangnya itu ada efisiensi operasional dan penghematan biaya. Nah, karena ada pengolahan limbah B3 tadi dan juga ada efisiensi penggunaan air, lalu meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia itu dapat mengurangi biaya produksi juga. Lalu untuk terakhir itu ada inovasi dari produk ramah lingkungan. Karena PT Pupuk Kujang sudah melakukan inovasi produk ramah lingkungan, maka seperti yang tadi dibilang itu cita PT Pupuk Kujang sendiri akan terbentuk menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.